Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في كتابه الكريم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Al-Mukarram wal Muhtaram yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Armain Mughni, Al-Mukarram wal-Muhtaram Habibana Al-Habib Salim bin Abdurrahman Al-Bahr, Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustadz Haji Mas'ud, Al-Ustadz Haji Hasbi, Al-Ustadz Haji Abbas, Al-Ustadz Haji Bahruddin, serta para asatidz yang saya tidak sebutkan satu persatu. Kita doakan guru-guru kita, semoga Allah berikan sehat panjang umur serta afiah fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Wabil khusus keluarga besar almarhum Sohibul Haul Bapak Haji Alwi bin Haji Harun, yang mana pada malam hari ini kita memperingati haul almarhum yang kedua, kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan apa yang sudah kita baca dari awal zikrullah serta maulid mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadiahkan untuk almarhum, khususnya Sohibul Haul Bapak Haji Alwi bin Haji Harun, dan umumnya buat orang-orang tua kita semua, agar Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, peringatan haul ini adalah satu tanda kebaktian anak kepada kedua orang tua. Tidak semuanya orang yang udah meninggal dunia dibikinin haulnya. Benar apa enggak? Enggak semuanya. Tergantung anak-anaknya. Yang namanya peringatan haul, siapa sih yang enggak bisa bikin? Bisa sebenarnya mah. Walaupun sederhana, bisa apa enggak? Bisa enggak? Bisa. Ilok enggak bisa, kumpul keluarga baca tahlil tiap tahun meninggalnya orang tua. Kalau kita bisa undang tetangga, kalau enggak bisa ya kita-kita aja keluarga turu-turu, anak-anaknya almarhum, cucu-cucunya almarhum, baca tahlil, yasin, kemudian baca doa wahbah. Kan haul kan acara intinya itu. Acara inti haul tuh tadi baca tahlil tuh. Fatihah arwah,
Itu acara intinya. Ya, kalau misalkan keluarga nggak ada yang bisa, undang ustadz satu. Ya, kalau nggak bisa masak nasi, bikin kue-kuean. Bisa apa nggak kira-kira? Bisa gak? Bisa. Ya. Tapi terkadang keinginan anak buat bikinin haul sama orang tua, itu yang kagak ada mah. Seorang anak ingat jasa orang tua, itu yang penting ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Ini bikin haul, ya. Bikin haul begini tanda kebaktian, kebaikan seorang anak kepada orang tua. Dan ini tidak terlepas dari didikan orang tua juga. Ya. Nggak terlepas dari ajaran orang tuanya, didikan orang tuanya ketika masih hidup. Sebab orang tua ini punya peran penuh untuk menjadikan ini anak berbakti apa enggak. Jadi jangan cuman ya ngeluh doang anak nggak berbakti. Ya. Marah, kesel punya anak nggak berbakti. Padahal orang tuanya tidak menjadikan anak ini untuk berbakti. Sebab masing-masing ada hukuk, ada kewajiban. Seorang anak ada kewajibannya untuk orang tua. Orang tua punya kewajiban juga untuk anak. Kira-kira kewajibannya siapa yang duluan? Orang tua buat anak apa anak buat orang tua? Yang duluan siapa? Orang tua buat anak. Jadi orang tua dulu buat anak tuh ada kewajiban yang Allah berikan, kewajiban hak. Baru kalau orang tua udah menunaikan kewajibannya ya, untuk anak-anaknya sesuai apa yang diwajibkan oleh Allah di dalam syariat, baru ini anak bisa jadi anak yang berbakti. Lah nggak bisa jadi anak yang berbakti kalau orang tuanya nggak menunaikan kewajiban, nggak bisa. Dulu ada di zaman Sayyidina Umar. Ada di zaman Sayyidina Umar. Ada orang tua ngeluh sama Sayyidina Umar, ya Sayyidina, ya Amirul Mukminin, saya punya anak duraka. Saya punya anak kurang ajar, nggak berbakti. Waduh, alhasil sama Sayyidina Umar. Akhirnya ini Sayyidina Umar perintahkan ini orang buat panggilan anak itu, suruh mari. Ketika dipanggil, marahin dah berdua. Ketemu sama nih anak, diomelin sama Sayyidina Umar. Kenapa ente kurang ajar sama orang tua? Kenapa ente durhaka sama orang tua? Ente nggak tahu dosanya durhaka sama orang tua, diomelin sama Sayyidina Umar. Apa nih anak jawabnya? Ya Amirul Mukminin, bagaimana saya bisa berbakti kepada orang tua saya? Orang tua saya aja nggak berbakti sama saya. Saya nggak bisa berbakti sama orang tua karena orang tua saya nggak berbakti kepada saya. Emang ada bakti anak, bakti orang tua kepada anak? Maksudnya bakti orang tua kepada anak, orang tua tuh tunaikan kewajibannya kepada anak. Nah nama aja saya dikasih nama Amirul Mukminin, tahu gak saya dikasih nama siapa sama bapak saya? Siapa emang nama kamu? Ja'la. Tahu Ja'la artinya apa? Kampret. Yang kata Nabi seorang tua harus memberikan anak nama yang baik. Nama aja saya nggak dikasih baik sama orang tua saya. Orang tua saya tidak menunaikan kewajibannya buat saya. Apa saya pernah diajarin agama masih kecil? Tanya sama orang tua saya. Apa saya pernah diajarin sholat? Apa saya pernah diajarin akhlak? Tanya sama orang tua saya. Akhirnya berbalik. Bukannya anak yang diomelin sama Sayyidina Umar, malah babanya yang diomelin. Emang lu juga sih lagu lu begitu. Nah, yang diomelin jadi terbalik. Jadi babanya yang diomelin. Jadi harus ada peran orang tua untuk menjadikan anak yang solehin, dan bahkan sebelum nikah udah dikasih apa sama Rasulullah, udah dikasih resep. Nabi katakan kalau kalian mau nikah, pilih perempuan yang baik,
pilih perempuan yang bagus. Ya, kata Nabi itu. Kenapa sebabnya? Fa innal irik dasas, karena urat itu menjalar. Ini bini yang kita bakal jadikan bini. Nanti anak kita itu tabiatnya, adatnya, kelakuannya itu bakal ngikut nanti tuh. Bakal ngikut emak. Nabi katakan takhayyaru linutafikum, pilih untuk kalian menanam benih kalian. Pilih perempuan yang baik, pilih perempuan yang solehah, pilih perempuan yang ada didikan agama. Jangan sembarangan cari perempuan, apalagi zaman sekarang. Ya, perempuan udah banyak lagunya. Benar apa kagak? Yang pada main TikTok, yang pada main Instagram. Ya, banyak apa enggak yang begitu tuh? Main Facebook. Zaman sekarang ini harus lebih teliti. Ya, harus lebih teliti. Jangan main asal nikah aja nikah. Cari temu perempuan di mana? Di dangdutan ketemu perempuan. Nyari perempuan di mall. Nyari perempuan di acara orkes. Nyari perempuan di acara konser. Yang bangsa suka ngayap. Nah entar begitu udah kawin, bininya ngayap mulu, fala yalumanna illa nafsah, jangan nyalain orang, salahin diri ente. Kenapa ente begitu nikah nggak mau pilih-pilih dulu? Kenapa nggak ente pilih yang ada didikan agamanya, yang di rumah rapi, sholatnya rajin, sama orang tuanya berbakti, itu nanti ngikut pak. Tuh anak nanti ngikut. Nah, ya, anak ngikut nanti. Begitu nikah, ya sampai berhubungan aja kita diajarin di dalam Islam. Berhubungan nih, ya. No tanya ntar kiai, no nanti nerangin ada no. Kalau berhubungan sama istri, malam-malamnya tuh disebutin malam ini yang bagus. Kalau pengen punya anak yang kira-kira insya Allah bisa baca Quran, bahkan sampai hafal Quran, malam ini setubuinnya. Atau berhubungannya itu diajarin caranya begini, baca-bacaan dulu tuh. Nah, ini main tumbrak baik sih ya. Ya mentang-mentang halal juga ya, jangan mentang-mentang halal. Nih makanan ntar kita disediain makan nih, halal gak? Halal gak? Pakai tangan kiri bagus gak? Kan halal. Jadi ada caranya, walaupun halal tapi ada tata cara yang diajarkan di dalam Islam. Bagaimana yang baik, bagaimana yang bagus. Jangan asal mau kita hidup, kita diatur. Makanya deketin majelis ilmu, deketin ulama. Kalau pengen hidup kita teratur menurut syariat. Syariat nih ngatur kita untuk kebahagiaan kita. Pengen gak punya anak yang solihin solihat? Pengen gak? Pengen gak punya anak yang dengar kata nurut? Tong sini, iyanya, iya ba. Nikmat gak punya anak begitu? Nikmat gak? Biar tuh anak kaya raya, tapi kalau dipanggil susah banget, dipanggil kagak mau nurut. Biar kaya raya nggak nikmat, nggak ada nikmat-nikmatnya. Yang paling nikmat punya anak yang apa itu soleh? Soleh yang menunaikan kewajibannya kepada Allah, menunaikan kewajibannya sesama manusia, itu soleh namanya. Apalagi udah punya anak kaya raya, berbakti sama orang tua, ya Allah, nikmat dunia. Tong sini tong, iyanya, iya pak. Ya Allah, Bapak mau apa? Ya ini ngomong rumah Bapak ini udah begini, udah kurang bagus, ya benerin ya. Tuh, duit banyak, soleh lagi. Ya Allah, makanya pantas kata Nabi, waladun soleh khairun minad dunya wa ma fiha. Nah, tapi itu tadi harus ada peran orang tua. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menyebutkan dalam kitabnya Nasaihud Diniyah, orang tua itu nih, sebagai orang tua nih, apalagi zaman sekarang banyak kedurhakaan anak kepada orang tua. Sebagai orang tua kita mesti jadi orang tua yang penyabar.
kathratul musamahah, banyak maafin anak. Sebab kalau orang tua banyak sakit sama anak, ntar tuh anak akhirnya jadi dosa. Kalau tuh anak dosa, hidupnya jadi sial dangkalan. Kalau tuh anak sial dangkalan, yang repot siapa? Orang tua juga. Ke rumah kita juga. Assalamualaikum. Ya, tuh. Belangsak tuh anak. Karena durhaka sama orang tua. Kalau udah belangsak, orang tua yang dirongrong. Benar apa enggak? Makanya kathratul musamahah, ya banyakin maklum lah, jangan kebangetan. Watarkul mudayaqah, tinggalin ya, jangan terlalu menyempitkan. Jangan anak ya, jadi orang tua sensitif, anak misalnya dikit durhaka lo, sial diangkalan lo. Nah, jangan, apalagi sampai nyebut doa-doa yang kagak bener. Karena doa orang tua buat anak itu mustajab. Makanya yang keluar dari mulut orang tua doa, bukan sumpah. Falyad'u lahu wa la yad'u alaih. Maka hendaklah doain dia yang baik-baik, jangan doain dia yang buruk-buruk. Kalau ada anak yang kira-kira bader, doain, ya Allah mudah-mudahan anak saya dibalikin hatinya. Jangan disumpahin lah, mungkin jadi, mungkin geblek tuh anak. Ya, nah ini para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doain, ya Allah balikin hatinya ya Allah, berikan hidayah ya Allah, jadikan anak saya ya Allah anak yang rajin sholat, anak yang rajin ibadah, anak yang cinta sama kebaikan, cinta sama ketaatan. Begitu doain tiap malam, jangan ada bosannya doa mah bu. Ini anak badar, doain. Capek bib saya doa, jangan capek. Yang kasih hidayah Allah, kita mah cuma minta. Apalagi doa orang tua buat anak, gobul seperti doa Nabi buat umatnya. Minta ya, jangan putus asa. Nah yang terakhir, kalau pengen punya anak yang taat, kitanya kudu taat sama orang tua. Kitanya kudu taat. Birru aba'akum, kata Nabi, tabirrakum abna'ukum. Baktilah kalian kepada orang tua kalian, maka anak kalian akan jadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kita berbakti sama orang tua, nanti anak-anak kita bakal jadi anak yang berbakti. Tidak mustahil ini malam almarhum Bapak Haji Alwi anak-anaknya ya kumpul doain beliau, melakukan suatu kebaktian buat orang tua. Karena beliau juga dulu masih hidupnya sama orang tuanya berbakti ya. Jadi itu hukum Allah, bukan hukum karma, hukum Allah. Kita berbakti sama orang tua, anak kita bakal berbakti. Durhaka sama orang tua, anak kita bakal durhaka. Kata Nabi SAW, man sarrahu an yumadda lahu fi umrihi, siapa orang yang senang umurnya dipanjangin. Pengen gak? Umurnya dipanjangin, pengen gak? Pengen umur panjang apa cepat modar? Ayo saya mau tanya, pengen umur panjang ya, apa cepat mati? Panjang apa cepat mati? Panjang umur. Man sarrahu an yumadda lahu fi rizqi ya, fi umri wa yubarak lahu fi rizqi, dan dikasih keberkahan rizkinya, panjang umur, rizkinya juga berkah. Jangan panjang umur belangsak, jangan panjang umur rizkinya berkah. Apa syaratnya? Kata Nabi, falyabirra walidayhi, hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tua. Ini malam anak cucu almarhum nih, saya ini kan satu kebaktian, akan Allah berikan panjang umurnya semua anak cucunya, rizkinya bakal Allah berikan keberkahan, nggak bakalan kurang. Orang yang berbakti sama orang tua, rizkinya nggak bakal dikurangin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru orang yang tidak berbakti sama orang tua, lupa sama orang tua,
ini yang bakal rizkinya diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu para hadirin jamaah sekalian, mudah-mudahan kita doakan sekali lagi agar almarhum khususnya Bapak Haji Alwi dan orang tua kita semua, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Allah terima amal ibadahnya, ditempatkan di sisi Allah ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.